Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zargian Hidayat. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas saya di mata kuliah kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, aplikasi nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan yang kedua, materi mengenai filsafat Pancasila beserta kasus Ahmadiyah. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, saya akan memaparkan sedikit pengetahuan tentang apa itu corona. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, bahkan kematian. Lalu, di mana pertama kali virus ini ditemukan? Nah, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia ini, termasuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia, dalam waktu beberapa bulan saja. Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya menular dari hewan ke manusia, tetapi sekarang virus ini menyebar dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitunya kontak langsung dengan penderita COVID-19, memegang hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, setelah menyentuh benda yang mungkin telah terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Virus ini menyerang siapa saja, tapi akan lebih cepat tertular kepada orang lansia, ibu hamil, orang yang daya tahan tubuhnya lemah, atau orang yang memiliki penyakit tertentu seperti kanker dan lain-lain. Nah, apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19? Yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini ialah sebagai berikut. Pertama, terapkan physical distancing, yaitu jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan keluar rumah tanpa ada keperluan mendadak. Yang kedua, gunakan masker apabila pergi ke tempat keramaian atau di tempat umum. Yang ketiga, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, jaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat serta makan makanan yang bergizi. Yang kelima, rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan jika terkena COVID-19 ini? Yang harus dilakukan jika terkena COVID-19 supaya tidak tertular kepada orang lain adalah: pertama, melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Jika tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendadak.
kecuali untuk pergi berobat saja. Yang ketiga, pakai masker dan sarung tangan bila berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Kita masuk pada materi yang pertama, itu aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tindakan yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berdoa agar terhindar dari wabah penyakit virus COVID-19 ini, serta melakukan ibadah di rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah sebelumnya. Sila kedua, sesuai dengan nilai sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat mengambil nilai Pancasila yaitunya saling berbagi, di mana yang memiliki kehidupan yang lebih bisa membantu masyarakat yang kekurangan. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini kita diminta untuk menunjukkan rasa persatuan untuk melawan COVID-19 agar wabah ini tidak berlangsung lebih lama lagi. Selanjutnya, sila keempat. Kita sebagai masyarakat yang baik harus mendengarkan dan menjalankan aturan pemerintah di rumah saja. Aturan ini sangat bermanfaat karena selain untuk menjaga kesehatan diri sendiri, juga mencegah penularan dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian sila kelima, kita dapat mengumpulkan dana dengan berbagai cara untuk yang terkena COVID-19, membagikan sembako bagi yang membutuhkan, lebih melakukan hal yang berfaedah untuk sesama dan terutama untuk diri sendiri. Dan kita dari berbagai agama mendoakan keselamatan bagi para tenaga medis yang berjuang untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya, apa saja tindakan untuk menghadapi COVID-19 sebagai mahasiswa? Tindakan yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menghadapi COVID-19 ini ialah yang pertama, melakukan ibadah di rumah masing-masing. Yang kedua, melakukan physical distancing dengan tidak berkumpul dengan teman-teman di luar rumah. Selanjutnya, mengikuti kuliah online yang diadakan dosen dan mengerjakan semua tugas dengan baik dan tepat pada waktunya, serta mengerjakannya dengan ikhlas dan tabah karena semua itu pasti ada hikmahnya. Selanjutnya, yang dapat kita lakukan sebagai anggota keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah mengajak seluruh anggota keluarga untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, melakukan olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah. Mengajak seluruh anggota keluarga untuk berjemur di pagi hari dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian yang dapat dilakukan sebagai anggota masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini adalah untuk menghadapi COVID-19 ini, kita sebagai anggota masyarakat dapat beribadah di rumah saja agar COVID-19 ini tidak menyebar pada lingkungan masyarakat. Ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk pasien COVID-19 atau tenaga medis. Tidak menyebarkan isu-isu yang dapat meresahkan warga. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah kita sebagai mahasiswa, sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat harus saling menjaga kesehatan, kebersihan agar virus ini tidak menyebar, dan kita harus mengikuti anjuran pemerintah yaitu di rumah saja.
Baiklah, masuk kepada materi berikutnya, yaitu filsafat Pancasila beserta kasus Ahmadiyah. Filsafat Pancasila berarti menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia. Sebagai filsafat Indonesia, sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup bagi semua rakyat Indonesia. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai filsafat dapat diartikan sebagai pandangan hidup dalam berkegiatan praktis. Dalam pengertian lain, filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat yakni perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi berkembang menjadi produk filsafat. Menyusul hal tersebut, filsafat Pancasila berarti mempunyai fungsi dan peranan untuk manusia, baik sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tingkah laku sebagai bentuk perbuatan. Menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan alkulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Menurut Soeharto, filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen Barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia. Mengapa negara Indonesia harus memiliki filsafat Pancasila sebagai dasar atau pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara? Awalnya, ideologi diartikan sebagai kajian terhadap ide. Pada sisi lain, ideologi pada masa-masa awal merupakan teori ide-ide untuk membangun lembaga-lembaga masyarakat. Akan tetapi, salah satu penguasa kala itu, Napoleon Bonaparte, menyebut orang-orang yang aktif di dalamnya atau ideologis dianggap sebagai sekelompok pelamon yang berpikir tidak praktis. Seiring berkembangan ideologi yang sebelumnya berkonotasi negatif, kini mengalami perubahan makna menjadi lebih positif. Secara sederhana, ideologi disebut sebagai nilai-nilai atau cita-cita luhur yang dipercayai oleh seseorang, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara dalam kesehariannya. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan nilai, norma, cita-cita, acuan dalam mencapai tujuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi yang dipilih bukan karena yang paling benar. Karena kebenaran mutlak sebuah ideologi bukanlah diskusi di ranah pendidikan. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara Pancasila adalah model ideologi satu-satunya yang ada di dunia, yang hadir dalam batin dan budaya bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka. Baiklah, masuk ke kasus Ahmadiyah. Kenapa Ahmadiyah dianggap bukan Islam? Kasus ini menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat dan negara. Ahmadiyah
sebuah kata yang kerap membuat emosi orang-orang yang tidak menyukainya langsung menolak. Tetapi sebutan yang sama telah pula menyebar di 210 negara di dunia. Mengapa Ahmadiyah menimbulkan kontroversi? Dari segi eksistensi, Ahmadiyah adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam dan mazhab atau aliran baru dalam Islam. Baru lahir dari lebih dari 1 abad yang lalu, yang tak lepas dari kontroversi. Hal prinsip yang membedakan antara Islam arus utama dan Ahmadiyah, sebagai mana dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, adalah masalah kenabian. Karena Ahmadiyah menganggap Nabi setelah Nabi Muhammad itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai Nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Menurut Ahmadiyah, Jamaah Ahmadiyah, mereka menganggap itu tidak sesat karena ajaran-ajarannya sama dengan yang dibawa oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hanya saja berbeda dengan mazhabnya. Dan bagi masyarakat berpendapat ajaran Ahmadiyah adalah ajaran sesat karena masyarakat menganggap bahwa agama yang dianut bukanlah ajaran Islam, yang menyebabkan salah satunya teroris. Dan mereka meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut hukum negara, masyarakat atau individu berhak memilih agama sendiri tanpa ada campur tangan oleh aparat negara. Dalam negara yang demokrasi ini harus sesuai dengan sila yang pertama, tanpa harus mengajak orang lain dengan keyakinan yang kita bawa. Menurut mahasiswa, Ahmadiyah ini merupakan salah satu ajaran yang sangat mendalami ajaran Islam, sehingga mereka meyakini agamanya adalah sempurna. Menurut mahasiswa, ajaran Ahmadiyah ini tidak sesuai, tetapi hanya saja Ahmadiyah merupakan suatu kelompok yang membuat masyarakat menilai bahwa akan terjadinya teroris. Indonesia mengakui hanya 6 agama saja atau 6 keyakinan saja. Sedangkan ajaran Ahmadiyah merupakan ajaran yang tidak termasuk ke dalam golongan yang 6. Sedangkan ajaran Ahmadiyah merupakan ajaran yang tidak termasuk kategori. Oleh sebab itu, aparat hukum harus bertindak tegas. Memang keyakinan merupakan suatu privasi, tapi di Indonesia hanya mengenal 6 keyakinan saja. Yang selain itu merupakan ajaran sesat yang bisa menimbulkan tindakan terorisme. Kaitannya dengan Pancasila adalah penyelewangan sila pertama, karena individu manusia wajib dan bebas memilih keyakinannya sendiri. Namun, keyakinan yang ada di Indonesia hanya 6 saja, dan di luar dari yang 6 tersebut dianggap sesat. Kasus ini dianggap sesat karena ajarannya tidak termasuk ke dalam yang 6 ajaran yang diakui negara kita. Kasusnya yang dianggap sesat adalah keyakinan yang mendasar pada 6 keyakinan tersebut. Namun, terdapat penyelewangan dari dasar tersebut. Hal ini sangat membahayakan negara dikarenakan dapat menimbulkan terorisme yang bisa menghancurkan negara kita, yang juga berdampak pada penyelewangan sila kedua.
Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.